Shalom, selamat sore Bu Maria dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat norma, aturan, tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, diartikan sebagai salah satu jenis badan atau organisasi yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Pengertian lembaga sosial menurut ahli sosiologi. 1. Menurut Kunci Diningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu kebutuhan dan keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. 2. Menurut Peter and Birger, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. 3. Menurut Mayer Pollack, lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. 4. Menurut Sujono Sukamto, lembaga sosial adalah himpunan dari norma-norma yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Robert Mott-Iver dan C.H. Peck, lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang bergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial merupakan suatu sistem atau tata cara yang di dalamnya terdapat norma-norma yang mengikat untuk mengatur sekelompok masyarakat dalam berperilaku, dengan tujuan memenuhi kebutuhan khusus bagi manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu. Lembaga sosial merupakan wadah dari kumpulan norma yang bertujuan mengatur penduduknya untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus, agar setiap norma yang ada di dalamnya dapat berfungsi. Lembaga sosial memanifestasikan dirinya ke dalam suatu badan atau asosiasi. Asosiasi merupakan perwujudan dari lembaga sosial. Asosiasi memiliki perangkat peraturan, aturan main, tata tertib yang disebut lembaga sosial. Proses pertumbuhan lembaga sosial. Proses pertumbuhan lembaga sosial dapat diklasifikasikan dalam dua cara, yaitu 1. Secara terencana. Artinya adalah institusi muncul melalui suatu proses perencanaan yang matang yang diatur oleh seseorang atau kelompok orang atau organisasi tertentu yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Contohnya, untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk, pemerintah mencanangkan program transmigrasi. Lembaga transmigrasi ini muncul karena dirancangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memetakan jumlah penduduk di Indonesia sehingga merata. 2. Secara tidak terencana, artinya adalah institusi itu lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Biasanya hal ini terjadi ketika masyarakat dihadapkan pada masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat penting. Contohnya adalah perekonomian di masa lalu, di mana kegiatan jual beli dilaksanakan dengan cara barter untuk memperoleh suatu barang yang tidak diproduksi sendiri oleh rumah tangganya atau masyarakatnya. Orang menggunakan sistem barter dengan orang dari rumah tangga lain atau dengan orang lain masyarakat lain. Namun karena sistem barter dianggap sudah tidak efisien dan menyulitkan, maka dibuatlah uang sebagai alat pembayaran yang diakui masyarakat untuk mendapatkan suatu barang, sehingga muncul lembaga ekonomi seperti bank dan sebagainya. Proses terbentuknya lembaga sosial. Membentuk norma mengikat dalam masyarakat. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, di mana untuk memenuhi kebutuhannya, ia harus berinteraksi dengan orang lain untuk bekerja sama agar tercapai keinginan mereka. Berikut adalah tingkatan norma menurut daya ikatnya. A. Cara merupakan membentuk perbuatan atau perilaku yang dilakukan di dalam masyarakat, namun tidak terus-menerus. Jika melanggar norma ini, hukuman yang didapatkan hanya berupa celaan atau teguran saja. B. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan secara sadar, sehingga perbuatan itu dianggap baik di dalam masyarakat. C. Tata kelakuan merupakan sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat hidup dari sekelompok manusia sebagai bentuk pengawasan terhadap anggotanya. D. Adat istiadat
kumpulan tata kelakuan yang menjadi pedoman hidup tertinggi dalam hidup bermasyarakat karena sudah terintegrasi sangat kuat pada masyarakat penganutnya. Hukum. Hukum adalah norma tertulis, bersifat formal, dan disahkan oleh negara. Proses norma menjadi lembaga sosial. Telah melalui proses pelembagaan. Proses pelembagaan, suatu norma sosial menjadi lembaga sosial pada umumnya melalui 4 tahapan, yaitu 1. Norma sosial diketahui oleh sebagian besar anggota masyarakat. Artinya, orang-orang telah tahu bahwa norma sosial merupakan pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. 2. Norma sosial telah dipahami oleh sebagian besar anggota masyarakat. Artinya, masyarakat telah paham bahwa setiap sikap dan tingkah lakunya senantiasa diatur oleh norma sosial yang ada. Manusia semakin menyadari bahwa setiap perilaku senantiasa terikat pada norma sosial yang berlaku, dan apabila melanggar, maka seseorang akan mendapatkan sanksinya, yaitu sanksi-sanksi sosial. Kesadaran itu kemudian berkembang menjadi suatu kepatuhan. 3. Jika kepatuhan itu benar-benar datang dari kesadaran dan keyakinan masyarakat itu sendiri, bahwa norma sosial itu benar-benar dirasakan telah bermanfaat bagi kehidupannya, maka proses pelembagaan sudah sampai pada tahap yang lebih tinggi. 4. Jika norma-norma sosial telah diketahui, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya, mau tidak mau, norma tersebut kemudian akan dihargai sebagai suatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya, yaitu pada bagian yang pertama ada lembaga keluarga. Keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil di dalam masyarakat, di mana di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak-anaknya. Fungsi dari lembaga keluarga yang pertama adalah fungsi reproduksi, artinya melalui pernikahan diharapkan akan memberikan suatu keturunan. Yang kedua ada fungsi proteksi, yaitu dengan terbentuknya keluarga, fungsi proteksi diharapkan bagi keluarga tersebut mendapatkan rasa ketentraman dan keterlindungan baik secara psikologis maupun fisik. Yang ketiga ada fungsi ekonomi, yaitu pada umumnya dalam sebuah keluarga ada ayah yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Namun di era saat ini tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Kerjasama atau yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat menghasilkan ekonomi yang efektif dan efisien. Pada bagian selanjutnya, fungsi sosialisasi. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup di dalam masyarakat. Anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma yang berlaku di masyarakat, antara lain ada norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan, serta juga mereka diperkenalkan nilai-nilai sosial seperti nilai kemanusiaan, nilai keindahan, dan nilai keagamaan. Untuk fungsi sosialisasi lainnya, anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Yang kelima, fungsi afeksi. Keluarga diharapkan akan memberikan kehangatan, yaitu suatu kehangatan perasaan pada anggota keluarganya, seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian kepada anaknya yang sedang mendapatkan masalah di sekolah. Pada bagian keenam ada fungsi pengawasan sosial. Pada dasarnya dalam keluarga terdapat saling kontrol, yaitu saling mengawasi antara anggota keluarga. Sering juga dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua, seperti kakak mungkin yang menasihati adiknya ketika adiknya salah, dia dinasihati, dia ditegur supaya ya berubah, seperti itu. Hal ini sebagai rasa tanggung jawab mereka dalam menjaga nama baik keluarga. Bagian selanjutnya ada fungsi pemberian status.
Melalui lembaga perkawinan ini seorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Sebelumnya yang bagi statusnya lajang, laki-laki lajang, setelah menikah dia mendapatkan status baru sebagai seorang ayah. Demikian juga dengan perempuan, dia memperoleh status baru, yaitu sebagai seorang istri atau seorang ibu. Fungsi dari status suami adalah sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, sedangkan seorang istri sebagai seorang pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Bagian selanjutnya ada, nah berikut adalah simbol yang seringkali ada dalam lembaga keluarga yang sering kita temui. Ada cincin sebagai lambang pernikahan yang menunjukkan simbol yang simbol pernikahan, ya cincin yang merupakan lambang dari keluarga ya. Berikutnya kita masuk kepada lembaga politik. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Fungsi lembaga politik antara lain memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik itu secara persuasif atau penyuluhan maupun secara korsif atau kekerasan. Yang kedua adalah menjaga keamanan dari luar negeri, external order. Lembaga politik memiliki fungsi untuk mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman yang datang dari luar, melalui jalan diplomasi maupun perang. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum, general welfare, yaitu fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Yang keempat, mengatur proses politik, yaitu mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan agar tidak mengancam keutuhan masyarakat, yaitu bangsa dan negara. Berikut adalah beberapa gambar terkait dengan lembaga politik. Ini ada rapat paripurna DPRD, gambar rapat paripurna. Berikutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi muncul ketika orang mulai membutuhkan suatu produk atau suatu barang dari masyarakat maupun orang lain yang menyangkut kebutuhan pokok. Fungsi dari lembaga ekonomi ialah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Ini pada zaman dahulu kita memakai barter. Ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Ini berikut adalah gambar-gambar terkait simbol-simbol yang sering dipakai di dalam lembaga ekonomi. Ada ini lambang koperasi, ini lembaga ekonomi, juga Bank Indonesia. Berikutnya adalah lembaga agama. Lembaga agama merupakan suatu institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Fungsi lembaga agama sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik itu secara individu maupun kelompok. Yang kedua, untuk mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Berikut adalah gambar dari lembaga-lembaga agama. Ada Kementerian Agama, ini ada tempat ibadah, yaitu ada masjid, gereja, kelenteng, vihara, dan juga pura. Nah, ini ada gambar-gambar terkait tokoh agama ya. Ini ada pendeta, ada romo, ada ustadzah, ini ada biksu, ini ada ya tokoh-tokoh agama ini ya. Yang selanjutnya ada lembaga pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang. Fungsi dari lembaga pendidikan menurut Hun dan Horton, yang pertama ialah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seorang siap untuk bekerja.
Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Nah, ini adalah beberapa gambar dari lembaga pendidikan. Ini ada lembaga pendidikan di sekolah, ini online, kita online pada pelajaran sosiologi ini. Dan juga ini adalah simbol pendidikan Tuturi Handayani yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang artinya di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Di tengah murid, pendidik harus bisa memberikan ide, dan di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Kurang lebih seperti itu artinya. Baik, selanjutnya ada karakteristik dari lembaga sosial. Yang pertama, memiliki lambang atau simbol, tadi sudah ada pada bagian sebelumnya. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, memiliki usia yang lebih lama dari masyarakat yang bersangkutan atau memiliki tingkat kekekalan tertentu. Baik, pada bagian selanjutnya ada yang bagian keempat, memiliki alat perlengkapan. Alat perlengkapan itu yang dimaksud ialah sarana dan prasarana baik yang hardware maupun software, perangkat keras maupun lunak, yaitu dengan mewujudkan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan tujuan dari lembaga sosial. Bagian yang kelima, lembaga sosial memiliki ideologi. Ideologi merupakan suatu dasar pemikiran yang dimiliki secara bersama dan dianggap ideal bagi para pendukung lembaga. Negara Republik Indonesia contohnya memiliki ideologi Pancasila, tapi banyak lembaga sosial yang mengacu pada ideologi. Baik, yang keenam ada lembaga sosial memiliki kekebalan dan daya tahan. Maksudnya ialah lembaga sosial yang sudah terbentuk tidak akan lenyap begitu saja. Lembaga sosial terbentuk dalam waktu lama dan umumnya bertahan dalam waktu yang lama. Berbagai pandangan dan perilaku masyarakat akan menjadi bagian dari lembaga sosial setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Ini adalah tipe-tipe lembaga sosial. Berdasarkan perkembangannya ada aggressive institution dan enacted institution. Aggressive institution merupakan lembaga sosial yang secara tidak sengaja terbentuk, seperti adat perkawinan, suku, norma kesopanan, dan lain-lainnya. Enacted institution merupakan lembaga sosial yang sengaja untuk dibentuk, yaitu dengan mencapai suatu tujuan tertentu. Lembaga utang piutang, lembaga pendidikan, meskipun keduanya dibentuk dengan sengaja, tetapi tetap berakar pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua ada berdasarkan pada sistem nilai atau kepentingan yang diterima oleh masyarakat. Ada basic institution, contohnya ada keluarga, sekolah, dan negara. Subsidiary institution, lembaga yang dianggap kurang penting bagi masyarakat, ukuran dipakai untuk menilai penting atau tidaknya suatu lembaga sosial sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan penerimaan masyarakat ada approved institution dan unsanctioned institution. Approved institution merupakan lembaga sosial yang dapat diterima secara umum di dalam masyarakat. Lembaga peradilan adalah contoh dari approved institution, yaitu berfungsi untuk mengadili dan mengurangi para pelaku penyimpangan sosial atau kejahatan. Unsanctioned institution merupakan lembaga sosial yang secara umum ditolak oleh masyarakat, seperti tempat perjudian, seperti pelacuran, dan juga sindikat kejahatan. Yang keempat adalah berdasarkan faktor penyebarannya. Ada general institution, yaitu lembaga sosial yang sudah diketahui masyarakat secara umum. Ada restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Contohnya seperti sholat 5 waktu yang hanya ada di agama Muslim, dan agama Kristen dan juga agama lain tidak menerapkan hal yang sama, hal yang demikian. Bagian selanjutnya ada berdasarkan fungsinya, yaitu cooperative institution dan regulative institution. Cooperative institution berupa pola kesatuan pola dan tata cara tertentu. Contohnya ialah lembaga yang mengurusi industri seperti pabrik tekstil yang memiliki produksi dalam memasarkan produknya. Regulative institution yang kedua, yang bertujuan mengatur atau mengawasi pelaksanaan norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Contohnya ialah lembaga hukum yang berfungsi mengawasi dan menegakkan hukum.
Yang selanjutnya ialah syarat-syarat dari lembaga sosial. Yang pertama, suatu tata kelakuan yang baku, yaitu berupa adat istiadat dan norma yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Bagian kedua, kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Yang ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok yang bersangkutan. Mempunyai perlengkapan dan peralatan. Sistem aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Bagian selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial merupakan suatu sistem atau tata cara yang di dalamnya terdapat norma yang mengikat dan juga untuk mengatur sekelompok masyarakat dalam berperilaku dengan tujuan memenuhi kebutuhan khusus bagi manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu. Ada 5 jenis lembaga sosial, di mana kelima dari lembaga sosial ini memiliki fungsi masing-masing di dalam tugas maupun kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 5 jenis lembaga sosial itu tadi ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan juga lembaga politik. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Bagi yang mau memberikan tanggapan maupun pertanyaan, dipersilahkan. Tuhan Yesus memberkati.